Iran baru je serang 8 negara serentak. Dubai kena, Qatar kena, Bahrain, Kuwait semua kena. Burj Khalifa dikosongkan, flight semua dibatalkan. Dunia tengah chaos dan korang wajib tahu apa tengah jadi. Semua bermula pagi semalam 28 Februari 2026. US dan Israel lancar serangan besar-besaran ke Iran, Operation Epic Fury. Jet tempur, kapal perang, semua serentak masuk. Netanyahu cakap selagi diperlukan. Dan Iran tak duduk diam. Dunia hari ini tidak lagi benar-benar dalam keadaan baik-baik saja. Ambisi buta negara-negara adidaya perlahan menyeret kemanusiaan menuju ambang kehancuran yang mengerikan. Serangan masif yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke jantung pertahanan Iran bukan sekadar gertakan biasa. Peristiwa itu terasa seperti jenderang Perang Dunia Ketiga yang telah ditabuh dengan sangat keras. Ketika rudal mulai menghujani fasilitas nuklir dan markas militer di Timur Tengah, kita dipaksa menyadari satu hal pahit. Tatanan global yang selama ini dianggap stabil, ternyata hanya ilusi rapuh yang bisa lenyap dalam sekejap mata. Kekacauan itu menyebar bagaikan api di padang rumput kering, melahap stabilitas 8 negara sekaligus hanya dalam hitungan jam yang penuh ketegangan. Langit Timur Tengah berubah menjadi panggung maut bagi misil yang berseliweran tanpa henti. Situasi ini bahkan memaksa pusat ekonomi seperti Dubai lumpuh total. Tidak ada lagi garis merah yang benar-benar dihormati, karena ketika perang total dimulai, diplomasi seringkali berubah menjadi sekadar kata-kata kosong yang digunakan para pemimpin dunia untuk mengulur waktu sambil mempersiapkan amunisi yang jauh lebih mematikan. Pejabat Khamenei kena, ibu pejabat ERGC kena, tapak nuklear kena, serangan berlaku waktu pagi, jutaan rakyat tengah ke sekolah dan kerja. Satu sekolah perempuan di Minab kena bom. Lebih 50 terbunuh. Ini serangan total korang. Dalam beberapa jam, Iran balas serang 8 negara, Israel darurat di Isytihar, pangkalan udara Kuwait diserang, markas US Navy Bahrain kena, Dubai dan Abu Dhabi terus kena. ERGC keluar satu statement je, tiada garis merah lagi. Korang ramai ada family kerja sana, semua flight DXB digantung, Burj Khalifa dikosongkan. Satu warga negara Pakistan dah maut kena serpihan misail. UAE dah cakap kami berhak penuh untuk bertindak balas. Kalau ada saudara korang sana, cek sekarang. Part pelik, sebelum bom jatuh, rundingan tengah jalan. Menteri Luar Oman kata kemajuan besar dicapai. Beberapa jam lepas tu bom dah jatuh. Trump cakap bila kami selesai, ambil alih kerajaan korang. Rundingan tu dari awal cuma untuk beli masak. Di tengah badai api yang melanda berbagai belahan dunia, Indonesia justru muncul sebagai mercusuar harapan yang berdiri kokoh di atas fondasi politik bebas aktif. Para pengamat internasional mulai melirik Nusantara bukan sebagai target, melainkan sebagai salah satu zona paling aman di muka bumi jika perang nuklir benar-benar memusnahkan peradaban modern. Keajaiban geopolitik ini bukanlah kebetulan. Ini adalah buah dari keteguhan kita untuk tidak tunduk pada aliansi militer manapun yang berpotensi menjadikan rakyat sebagai korban ambisi mereka. Pesan kuat dari Bung Karno dan Panglima Besar Sudirman kembali terasa relevan, membakar semangat nasionalisme di tengah ancaman global yang semakin nyata. Kita diingatkan bahwa dalam dunia yang keras seperti ini, mereka yang lemah hanya akan menjadi penonton penderitaan, sementara yang kuat akan terus memaksakan kehendaknya dengan kekuatan senjata. Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, karena sejarah berulang kali membuktikan bahwa ketika ancaman besar datang mengetuk pintu, hampir tidak ada entitas asing yang benar-benar tulus datang untuk menyelamatkan kita. Kalau misalnya Perang Dunia III terjadi, negara mana yang paling aman? Surprisingly, Indonesia masuk listnya. Tapi sebelum ini semua terjadi ya, ada survei Global Foresight 2025. 40% orang itu ngeprediksi 2035. Ini bisa dibilang nentuin World War III. Jadi di sini orang udah mulai panik nih. Apa yang harus gue lakuin? Menurut Daily Mail, kita Indonesia ya, salah satu negara paling aman kalau World War III terjadi. Nah pertanyaannya kok bisa? Jawabannya, kita harus berterima kasih sama Pak Soekarno. Ada kemungkinan selamat karena pandangan politik kita itu bebas aktif. Mungkin kalau misalnya ada konflik dunia, potensi kena ke kita tuh jauh lebih kecil. Nah tapi itu dari segi keamanan. Kalau menurut IMF, deglobalisasi bisa terjadi kalau ada konflik global kayak gini. Perekonomian negara besar itu bakal turun drastis. Amerika bisa ngalamin nurun 2-3% GDP-nya. Sedangkan China tuh bahkan lebih parah loh, sekitar 3-4%. Walaupun kita aman secara tensi politik, tantangan negara berkembang kayak kita secara ekonomi itu berat banget. Worst case skenario-nya, semua harga naik, investasi mandek, lapangan pekerjaan jadi kehambat. Makanya mau apapun situasinya, tetap dukunglah deeskalasi perang. Dan news-news kayak gini jangan diabaikan, karena itu artinya sinyal buat kita siapin worst case skenario. Dari investasi yang stabil sampai kesiapan dana darurat. Jika kita menoleh ke negara tetangga, Malaysia tampak jauh lebih rentan dalam menghadapi gejolak geopolitik global
yang semakin tidak menentu. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki kedalaman strategis, Malaysia seringkali terjebak dalam ketergantungan terhadap aliansi asing yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi bumerang. Ketidakmampuan untuk berdiri sepenuhnya secara mandiri membuat posisi mereka terlihat goyah. Situasi ini sangat kontras dengan Indonesia yang memiliki karisma sebagai pemimpin alami di kawasan, didukung oleh kekuatan rakyat yang luar biasa. Malaysia mungkin bangga dengan pembangunan fisiknya, tetapi dalam urusan keberanian dan ketahanan mental menghadapi kemungkinan kiamat global, mereka masih berada jauh di bawah level Indonesia. Rakyat Indonesia memiliki genetik pejuang yang ditempa oleh sejarah panjang perjuangan, sebuah mentalitas baja yang sulit ditemukan pada bangsa yang terlalu lama hidup dalam zona nyaman warisan kolonial. Ketika Perang Dunia benar-benar pecah, Indonesia diyakini tetap mampu bertahan. Kita terbiasa bertahan hidup dengan memanfaatkan apa yang ada di tanah sendiri, sementara negara yang hanya bergantung pada bantuan asing berisiko lumpuh lebih cepat. Selat Hormuz, 20 juta tong minyak lalu sini setiap hari. 20% bekalan minyak dunia, syarikat besar dah stop hantar kapal. Kalau laluan ni tutup lama, harga minyak meletup dan itu affect semua orang, termasuk korang. Pasaran Isnin bersedia untuk volatile, minyak dijangka melompat ke $80 sampai $100. Emas naik, dolar US menguat. Tapi saham global, sell-off besar, best case perang singkat, market recover. Worst case, berminggu, jauh lebih teruk. Kita jauh salah. Minyak naik, kos hidup naik. Ringgit boleh lemah, bursa boleh ikut sell off. Emas, good news, kalau dah pegang, kripto boleh swing kuat dua arah. Ini bukan masa panik, ini masa untuk faham supaya buat keputusan yang betul. Sumber daya alam Nusantara yang melimpah menjadi magnet sekaligus perisai yang membuat negara-negara besar di belahan utara selalu berhitung sebelum mengambil langkah terhadap kita. Dari rempah-rempah hingga nikel, kekayaan ini menjadi alasan mengapa Indonesia terus menjadi incaran, sekaligus menjadi modal besar untuk membangun kedaulatan yang benar-benar mandiri. Indonesia bukan bangsa yang gemar mengancam siapapun. Namun dunia perlu memahami satu hal penting. Jika kedaulatan kita disentuh, maka seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke akan bangkit mempertahankan tanah air. Karakter bangsa Indonesia yang santun tidak boleh disalahartikan sebagai kelemahan. Justru kekuatan kolektif dan semangat gotong royong menjadi senjata rahasia yang kekuatannya bahkan melampaui bom atom paling canggih sekalipun. Kekuatan sosial seperti inilah yang jarang dimiliki bangsa lain. Inilah yang berpotensi menjadikan Indonesia sebagai benteng terakhir kemanusiaan mungkin tetap berdiri tegak ketika negara-negara maju yang sombong justru runtuh menjadi debu akibat perang yang mereka ciptakan sendiri. Iran mengancam Amerika Serikat, menyatakan bahwa jika Amerika menyerang Iran, maka 40.000 tentara AS yang kini berada di Timur Tengah akan dihabisi. Jika melihat seluruh Timur Tengah, Amerika Serikat memiliki sekitar 19 pangkalan militer di kawasan tersebut. Di pangkalan-pangkalan itu, sekitar 40.000 hingga 50.000 tentara AS ditempatkan. Iran memperingatkan bahwa jika Amerika melancarkan serangan ke Irak, maka 40.000 tentara Amerika yang ada di pangkalan militer Timur Tengah, seperti Oman, Uni Emirat Arab, dan Qatar, akan dihabisi oleh pasukan Iran. Lebih dari 5.000 tentara Amerika ditempatkan di Qatar, sehingga sangat penting bagi Amerika Serikat mempertahankan pasukannya. Selain itu, Bahrain memiliki 2 pangkalan militer AS. Kuwait memiliki 5 pangkalan, disusul 2 pangkalan militer di Irak. Suriah juga memiliki 2 pangkalan AS, Yordania 1, serta 1 lokasi radar dan peringatan dini yang berada di wilayah Palestina. Di seluruh lokasi ini, antara 40.000 hingga 50.000 tentara Amerika ditempatkan. Iran menyatakan bahwa jika terjadi serangan, maka pangkalan ini akan menjadi sasaran. Serangan akan mencakup berbagai jenis drone, termasuk drone kamikaze. Dunia kini sedang menyaksikan pergeseran besar dalam peta kekuatan global. Dominasi Barat perlahan mulai memudar, digantikan oleh ketahanan negara-negara yang memiliki kemandirian kuat. Dalam babak baru sejarah ini, Indonesia muncul sebagai pemain kunci, sebuah raksasa yang perlahan bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak bisa lagi didikte oleh siapapun. Malaysia dan negara-negara lain di kawasan mungkin hanya bisa mengikuti arus dan berharap pada perlindungan yang lebih kuat. Karena secara historis, Nusantara memang merupakan pusat gravitasi kekuatan sejati di Asia Tenggara. Sekarang saatnya kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan sekadar titik kecil di peta. Indonesia adalah kekuatan besar yang akan tetap bersinar, bahkan ketika kegelapan perang dunia menyelimuti bumi. Nah,
Bagaimana menurut kalian Sobat Nusantara? Apakah kita benar-benar sudah siap berdiri mandiri sepenuhnya jika Perang Dunia meletus hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klik like sebagai bentuk dukungan bagi kedaulatan NKRI, dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi geopolitik paling panas.